Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya channel Dr. Made Hipnotis. Kali ini kita berbicara satu hal, yaitu tentang anxiety. Ada orang yang mengalami serangan panik dulu atau beberapa tahun yang lalu. Serangannya itu boleh dihitung pakai jari. Mungkin setiap 2 bulan satu kali atau setiap 3 bulan satu kali. Tetapi hari ini mulai sekarang dia mengalami serangan panik hampir setiap hari. Nah teman-teman, kenapa ada orang yang demikian? Artinya mengalami anxiety atau kumat atau mengalami serangan semacam kayak panik. Dulu jarang, kenapa sekarang justru hampir mengalami setiap saat? Teorinya begini. Jadi otak kita itu kan sebenarnya mengalami yang namanya neuroplasti ya. Artinya tubuh kita itu bisa membentuk refleks. Jadi dari pikiran, kalau pikirannya dikondisikan tertentu, dia akan menimbulkan perasaan. Nah perasaannya ini semacam refleks. Ketika perasaannya muncul, maka sensasi fisiknya juga muncul. Jadi teman-teman yang sering sekali mengalami anxiety itu biasanya akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Aku kok cemas ya, aku orangnya kok takut ya, aku tidak berani makan ini, aku tidak berani keluar. Dan dia selalu bercerita baik di media sosial, di rekan-rekannya, dan selalu dia menyebut bahwa dirinya anxiety. Nah teman-teman, ketika kita selalu menyebut bahwa diri kita cemas, kita selalu mengeluh ke rekan-rekan kita, termasuk ke mentor-mentor kita bahwa kita orangnya anxiety, kita cemas, kita takut, kita khawatir, maka kita akan membentuk semacam refleks. Refleksnya itu semacam jalur baru yang memperbesar. Semakin kita sering mengucapkan kalimat tersebut, maka refleks itu akan semakin besar. Justru akan membuat refleks-refleks yang lain atau jalur-jalur yang lain menjadi hilang. Jalur keberanian, jalur tenang, jalur sabar itu menjadi hilang. Makanya orang yang sering sekali mengeluh tentang kecemasannya, rasa takutnya justru akan semakin sering mengalami rasa takut tersebut, rasa cemas tersebut, bahkan serangan panik akan sering muncul. Nah teman-teman, karena otak kita itu mengalami yang neuroplastik, kita bisa memperbaikinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah pikiran kita. Ya, ketika kita mulai menyadari, memasang jarak bahwa pikiran kita itu berbeda dengan diri kita. Jadi kita mulai menyadari ketika kita yakin bahwa pikiran ini bukan diri kita. Nah itulah awal dari kita mulai sembuh. Nah teman-teman, maksud dokter begini, ibaratkan ketika kita ada di akuarium yang besar gitu ya, akuarium besar. Nah ikan-ikan itu adalah pikiran kita. Ada cemas, ada takut, ada khawatir, ada keberanian gitu ya. Ketika kita fokus pada kecemasan, terus fokus kecemasan, maka kecemasan itu akan makin besar. Ya, ikan-ikan yang keberanian, yang sabar itu makin lama makin kecil. Nah, jadi kalau kita mau menyembuhkannya, kita anggap bahwa diri kita itu adalah orang yang berada di luar akuarium, itu adalah diri kita. Ketika ikan besar itu kita anggap cemas gitu ya. Ketika ikan besar itu muncul, nah karena kita adalah pengamat, kita yakin bahwa diri kita itu bukan ikan itu, nah kita bisa beranggap ikan itu hilang. Ya, karena kecemasan itu sebenarnya seperti ikan atau seperti awan yang dia bisa berlalu, lalu kita mulai mencari keberanian itu. Jadi kita pertama menyadari bahwa kita memang anxiety, kita cemas, dan kita mulai berubah, kita mulai memupuk rasa keberanian itu, maka sebenarnya kita membentuk jalur keberanian. Sesering mungkin kita memikirkan hal itu, maka jalur keberanian, jalur tenang itu akan makin besar. Nah malah yang tadinya kita memperbesar cemas, itu makin lama makin hilang. Nah suatu ketika kita justru merasa sembuh dari kecemasan. Kesimpulannya bagaimana teman-teman?
Jadi teman-teman yang mengalami rasa cemas, rasa takut gitu ya, berhenti untuk mengeluh, mengatakan bahwa saya orangnya cemas, saya takut, saya nggak berani. Berhenti, pertama menyadari dulu bahwa pikiran itu bukan diri kita. Ya, ibaratnya kita melihat akuarium atau kita melihat awan. Ketika pikiran cemas itu datang, sadarilah bahwa itu cuma pikiran. Katakan, aku memang sadar bahwa aku ini cemas, tapi aku yakin kecemasan ini akan berlalu dan aku sekarang belajar untuk menjadi orang yang berani. Aku berani di segala bidang. Nah, ketika kita mulai menyadari itu dan kita selalu menyebut bahwa diri kita sudah mulai berani, kita mulai belajar untuk menjadi orang yang tenang, maka otak kita yang sifatnya neuroplastik itu, dia akan mengecilkan refleks takut kita dan memperbesar refleks tenang kita, refleks sabar kita, dan refleks berani kita. Oke, teman-teman, tetap semangat.